Halo guys, ketemu lagi di Lighters Friday Nuggets. Kenapa Nuggets? Nuggets itu adalah potongan-potongan kecil dari daging ayam yang terbaik. Dan hari ini kita akan mendengarkan potongan-potongan kecil dari pesan Tuhan yang terbaik melalui gua. Dan hari ini ada yang spesial, ada dua hal yang spesial sih. Satunya buat gua dan satunya untuk kita semua. Yang buat gua hari ini tanggal 24 Juli 2020 istri gua ulang tahun. Yeay! Happy birthday for my wife. I love you. And hari ini juga untuk kita semua pas banget istri gua ulang tahun dan hari ini kita akan membahas Lighters Relationship Talks. Kenapa relationship? Because relationship matters. And gue mau review dulu nih. 2 bulan lalu kita belajar tentang cinta Tuhan yang unconditional. Dimana kalau cinta manusia itu transaksional. Dan bulan lalu kita bahas tentang patience atau kesabaran. Dimana Tuhan dengan sangat luar biasa turun ke dunia, slowing down his pace untuk menyamakan dengan pace-nya manusia. Dimana Tuhan tuh cepet banget. Tapi dia mau menyamakan dengan pace-nya manusia. Hari ini kita akan melanjutkan Lighters Relationship Talks kita seperti biasa di minggu terakhir setiap bulannya. Hari ini kita akan bahas tentang love is kind. Cinta itu baik. Nah, tapi teman-teman, lu tau gak sih? Banyak banget bahasan tentang baik itu sering disamakan dengan cukup lemah. Atau cukup mengarah ke arah bodoh. Sering gak lu dengar pasangan lu kalau misalnya bilang, teman-teman lu kalau lagi membahas orang-orang yang lagi berpasangan, jangan terlalu baik. Nanti kalau lu terlalu baik, nanti ditindas sama doi. Baik itu lemah. Baik itu diidentikan dengan bodoh. Ya. Nah, seperti gambar berikut ini. Teman-teman bisa lihat kan, ini cowok baik banget kayaknya. Baik banget. Bawain belanjaan ceweknya di mall gitu ya. Lihat nggak tuh tangannya sampai nggak cukup megang belanjaannya. Dan kalau lu lihat lagi wajahnya tuh senyum. Wah, baik banget. Tapi temennya mungkin bilang, itu baik atau bodoh? Lihat nggak sih ceweknya aja kayaknya nanya nih, barang ini kayaknya bagus deh, barang ini kayaknya bagus deh. Dan diresponi terus dengan semangat. Ya, tapi sering sekali ini menjadi penilaian publik bahwa itu mah bodoh. Mungkin dimanfaatkan. Kalau gue lihat ya, kayaknya ini cowoknya yang bayar deh. Oke, kita lihat lagi gambar berikutnya. Nah, gambar yang berikutnya ini adalah seorang laki-laki yang lagi jemput pasangannya. Tapi lihat nggak? Di belakangnya itu ada teman-teman pasangannya tuh kayaknya. Kalau gue boleh lihat, kayaknya nih si cowok ya nganterin, jemput, nungguin ceweknya hangout sama teman-temannya di belakang tuh. Nungguin, jemput, dan nganterin akhirnya. Intinya mah seperti lagu lah. Wherever you go, I will be right here waiting for you. Sering banget jadi penilaian publik dan teman-temannya mungkin bilang, itu baik atau bodoh. Baik itu lemah, jangan terlalu baik, nanti ditindas doi. Nah, tapi kita lihat kebenarannya. Firman Tuhan berkata, kita lanjutkan ya, dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Terjemahan NIV berkata, love is patient, love is kind. Ya, it does not envy, it does not boast, it is not proud. Nah, kita akan fokus di love is kind. Kalau di terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, love is kind ini sebutannya adalah kasih itu murah hati. Murah hati. Artinya gini guys, teman-teman. Nggak julid kalau direpotin. Nggak julid dan nggak hitung-hitungan. Ya, karena itulah sikap murah hati. Apalagi ke pasangan kita. Nggak julid dan nggak hitung-hitungan. Nggak julid kalau direpotin, nggak julid kalau misalnya mungkin ya kita yang mungkin lebih tanda kutip kalau dihitung lebih rugi. Ya. Mau nanya lu nih, Cung, siapa yang suka hitung-hitungan? Siapa yang suka julid ke pasangannya atau ke kecengannya atau ke gebetannya atau ke PDKT-annya atau ke keluarganya? Kepada siapapun teman-teman lagi bangun hubungan dengan manusia pastinya kan.
Cung, siapa yang suka julid? Nah, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Because love is kind. Kasih itu murah hati. Nah, saya jadi ingat salah satu pendeta di Amerika ya, Pastor Andy Stanley, mengutip kata-kata seperti ini. Justru, unkindness is an evidence of weakness. Ya, ketidakbaikan justru adalah bukti dari kelemahan. Ketidakbaikan justru bukti dari kelemahan. Kenapa ya? Oh iya dong, berarti ketidakbaikan itu justru adalah bukti bahwa kita nggak bisa self-control. Nggak bisa ngontrol mulut kita. Nggak bisa ngontrol diri kita. Nggak bisa ngontrol mood kita. Nggak bisa ngontrol suasana hati kita. Nggak bisa ngontrol gitu. Makanya sikapnya jadi tidak baik. Makanya sikapnya jadi julid. Jadi hitung-hitungan. Jadi nggak mau direpotin dan sebagainya. Jadi ketidakbaikan adalah bukti dari kelemahan. Nah, gue mau kasih contoh teman-teman. Soal yang tadi ya, gambar yang kedua tadi ya. Mumpung nih hari ini istri gue lagi ulang tahun ya. Gue mau bahas juga tentang kasus gue sama dia dulu. Waktu pacaran, dari kuliah gitu ya. Yang namanya masih kuliah, dia itu nggak punya kendaraan. Dan gue bener-bener sesuai gambar yang tadi tuh. Antar jemput kemana-mana. Kemana-mana. Dan satu titik, gue tuh jadi julid. Gue ngerasa, aduh, antar lagi, jemput lagi. Jaraknya jauh sih emang. Dan di satu titik, ada waktu itu momen gue lagi bareng sama anak-anak cell group ya, small group. Bareng anak-anak home. Lagi bahas-bahas tentang, bahasannya hari itu tentang kriteria pasangan. Gue tuh di situ hatinya jadi julid aneh banget. Karena di situ gue lagi jemput pasangan gue. Which is sekarang jadi istri gue. Gue bilang, gue kriterianya punya cewek mandiri. Wah, itu mah bener-bener tujuannya cuma pengen nyinggung dia aja sih. Pengen nyinggung dia aja sih, mandiri. Langsung dia, begitu gue ngomong gitu, mata dia langsung lihat ke gue gini. Itu tanda bahwa dia cukup tersindir, tersinggung. Dan benar sekali, gue cukup kaget waktu pulang, di jalan pulang ya biasa, antar lagi gue nganter lagi, dia bilang begini. Hey, siapa sih yang mau ngerepotin lu? Dia bilang gitu. Dia lagi kuliah, dia belum punya penghasilan, dia nggak bisa nyetir motor, nggak bisa nyetir mobil. Ya kalau pergi sama lu, kata dia ya, maksudnya pergi sama gue ya pasti mau nggak mau gimana caranya selain lu jemput, karena lu yang punya kendaraan kan, dia bilang gitu. Gue juga maunya nggak ngerepotin lu. Di situ gue baru sadar bagaimana respon gue terhadap kelemahan kondisi dia terkait akomodasi itu sangat-sangat tidak baik. Itulah adalah bukti unkindness. Gue tidak bisa kontrol suasana hati gue yang pengen ngejulitin dia, suasana hati gue yang pengen hitung-hitungan sama dia. Nah itulah contohnya ya. Dan amazingnya dia tuh, gue pas prepare Friday Nuggets ini, gue ceritain ini ke dia lupa men. Amazing ya. Istri gue ternyata sudah mengampuni dan melupakan kasus itu, padahal itu gue ngomongin di depan publik. Iya. Dan itu adalah cerita dari ketidakbaikan gue terhadap pasangan gue dulu. Waktu gue berpacaran waktu kuliah. Nah, dari hal ini ada pertanyaan baik yang lu semua bisa tanyain ke orang-orang yang mungkin lu sayang, atau kecengan lu, atau PDKT-an lu, atau pasangan lu, atau keluarga lu. Ada lagi nih pertanyaannya. Bagaimana respon dia, doi ya maksudnya ya, terhadap weakness from others? Seperti gua tadi kan, respon gua terhadap weakness pasangan gua terkait akomodasi itu, ya seperti tadi. Sometimes mungkin gue jadi julid gitu ya. Nah, tapi itu bukti kelemahan gue tidak bisa kontrol diri gue. Nah, sekarang pertanyaan juga ini, bagaimana respon dia atau doi terhadap weakness from others? Pertanyaan ini penting banget, teman-teman. Pertanyaan ini penting banget. Karena respon dia terhadap kelemahan orang lain, itu yang nantinya akan menjadi respon dia terhadap kelemahan lu. Jangan bilang bahwa sekarang baik banget. Apalagi kalau dalam season PDKT, wah, apalagi kalau cowok yang PDKT ya wajarnya sih cowok sih yang PDKT-in cewek. Nah, pasti kan baik-baik yang keluarnya. Jadi best version banget. Best version banget. Tapi,
lu harus cek deh gimana respon dia terhadap kelemahan orang lain. Jangan sama lu, sama orang lain. Jangan sama lu. Karena itu nanti yang akan menjadi respon dia terhadap lu waktu lu jatuh di pelukan dia. Oke, dan menarik banget ya kasus-kasus ini. Gimana respon kita terhadap kelemahan. Itu sangat dikaitkan dengan ketidakbaikan ya. Atau dengan kebaikan juga. Dan kita lihat Bible. Kita bisa lihat apa yang Yesus lakukan terhadap kesalahan atau dosa kita. Kesalahan kita, kelemahan kita teman-teman. Mau tahu apa yang Yesus lakukan? Yesus mati buat kita. Yesus tuh gak julid. Yesus gak bilang, nah kan, lu kan, bener kan? Lu benci lagi kan sama teman sekelas lu? Nah kan, bener kan? Lu ngelawan lagi orang tua? Nah kan, bener kan? Lu bahkan ngebohongin orang tua lu ya? Parah lo, gila. Tuhan gak gitu, padahal dia tahu semua. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mati buat kita. Dan inilah yang disebut dengan kebaikan. Karena dia mencintai. Dasarnya cinta, buahnya kebaikan. Kita lihat Roma 5 ayat 8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. So, Yesus pakai kekuatan cintanya untuk menutupi kelemahan kita si pendosa ini. Kelemahan kita yang seringkali jatuh dalam dosa, seringkali kita tergoda oleh dosa. Tuhan tahu kalau kita nggak bisa menangani dosa, makanya dia turun ke dunia. So, bagaimana aplikasinya terhadap orang-orang yang kita sayang, pacar kita, kecengan kita, atau keluarga kita, ya buat yang singles ya, untuk mempraktekkan kebaikan yang kita pelajari hari ini. Simple. Tolong dia. Tolong doi, berikan pertolongan. Ya, so kebaikan itu seperti meminjamkan kekuatan atau kelebihan yang kita punya untuk menutupi kekurangan dari orang yang kita sayang, dari pasangan kita, dari kecengan kita, atau dari teman kita yang kita sayang, atau dari keluarga kita. Kita punya nih lebih, kita beri. Seperti tadi kita contohnya. Kayak gue bisa karena gue di situ punya motor, ya gue jemput lah pasangan gue. Sedangkan dia enggak. Tolong dia. Pinjamkan itu dengan rela, dengan hati yang dengan dasar kita mencintai dia. Ya, bukan goalnya mengingatkan kelemahan dia. Jangan fokusnya, nah kan, minta jemput lagi. Kapan sih nih cewek bisa mandiri? Kapan sih ini cewek tuh bete-betean aja terus. Dia tuh beneran ya sensi banget deh. Dia tuh oke. Dibanding kita terus mengingatkan kelemahan dia, lebih baik kita menolong dia supaya dia bisa mengatasinya itu perlahan demi perlahan. Jadi fokusnya adalah tentang dia. Tolong dia. Tolong dia. Tolong dia. Ya, seperti firman Tuhan di Roma 15 ayat 1 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita yang kuat, kita yang bisa, kita yang mampu, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, yang tidak mampu. Ibarat kayak tadi ya, gue kembali ke kasus gue. Kan gue yang mampu jemputin dia, nganter dia. Cowok yang mampu, ya udah, jangan julid jadi hitung-hitungan. Jangan judes lidah, ya, karena direpotin. Itu tindakan ketidakbaikan. Itu tindakan di mana gue atau kita yang sering julid itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa kontrol diri kita, kontrol perasaan kita, kontrol mulut kita. Ya, so tolong dia. Itu aplikasinya. Simple kan? Tapi ayo konsisten dilakukan. Oke? Karena itu yang Tuhan lakuin sama kita. Tuhan konsisten banget melakukannya. Ya, dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang selamanya tidak pernah berubah kasihnya. Even kita selalu jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Udah bantu aja intinya ya. Hal yang lu punya dan dia gak punya. Gak usah merasa hebat. Toh lu punya kan? Dan dia gak punya. So, kindness itu seperti meminjamkan ya. Loaning someone your strength. Rather than reminding them of their weakness. So, gue tutup dengan statement terakhir.
Ya, kebaikan adalah ekspresi dari kekuatan dan respon cinta kita terhadap kelemahan. Jadi kebaikan itu bukan ekspresi dari kelemahan, tapi ekspresi dari kekuatan dan respon cinta kita terhadap kelemahan. Ya, bayangin teman-teman, kalau apapun yang terjadi di sekeliling kita dari orang-orang yang kita sayang, kita bisa terus mengeluarkan buah dari cinta yang namanya kebaikan. Kita itu benar-benar menjadi orang yang sangat secure, susah dikalahkan. Karena kita tetap memiliki respon yang baik. Dan itulah yang Yesus lakukan terhadap kita semua. Di mana kita terus berdosa, kita jatuh lagi dalam dosa. Kita tidak pernah bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan memilih terus memaafkan kita. Tuhan memilih terus untuk mengasihi kita. Bahkan Dia pilih kita menjadi anaknya. Wow. Ya, karena again, God is love. Jadi ketika kita bahas love, kita gak pernah bisa lepas dari apa yang Yesus lakukan terhadap kita. Ya, gue harap kita semua belajar sesuatu hari ini, dan sebelumnya gue terus seperti biasa akan memberikan pesan buat yang singles. So singles, hi singles, tunjukkan kebaikan kepada siapapun. Show your kindness kepada orang yang lu sayang. Dengan tulus, bukan dengan tujuan untuk mendapatkan dia jadi pacar, bukan dengan tujuan untuk yang tidak baik, tapi tujuannya untuk benar-benar tulus. Bukti karena lu dicintai oleh Tuhan. Bukti karena cinta Tuhan yang unconditional sudah penuh terhadap lu, sehingga lu mau tulus mengeluarkan kebaikan itu. And buat yang dating, ayo latihan, tolong belajar menolong pasangan, belajar membantu, belajar menunjukkan kebaikan. Ya, buat yang sedang berpasangan. Dan again, buat yang berpasangan, setelah belajar hal ini, balik lagi, boleh mempertimbangkan. Karena pacaran yang sehat itu tidak buta, teman-teman. Bisa mempertimbangkan. Again, gue ulangi lagi, karena dating adalah persiapan menuju pernikahan. Persiapan pernikahan. Kenapa bahas pernikahan terlalu jauh? Karena kalau kita Bible based jarang bahas pacaran. Bahkan tidak ada membahas pacaran. Tapi perjanjian pernikahan. Teman-teman yang berpasangan boleh terus melakukan kebaikan. Tapi bukan berarti harus terus dalam komitmen hubungan itu untuk ke arah perjanjian pernikahan. Karena untuk pernikahan, jangan sampai salah pilih yang terbaik. Ya, pilih yang terbaik. So itu aja, gue harap kita semua belajar sesuatu hari ini dan siap mengaplikasikan kebaikan. Karena kebaikan adalah ekspresi dari kekuatan dan respon cinta kita terhadap kelemahan orang yang kita sayang. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini, Tuhan. Di Friday Nuggets ini kami boleh mendengarkan pesan Tuhan yang sedikit, yang simple tentang kebaikan. Kami mau mengekspresikan kebaikan Tuhan lewat mau menolong orang yang kita sayang, mau menolong keluarga yang kita sayang, mau menolong pasangan yang kita sayang, mau menolong dengan tulus Tuhan, bukan dengan maksud tertentu Tuhan. Kami gak mau Tuhan menjadi pribadi yang tidak menunjukkan kebaikan. Karena kami percaya Tuhan, setiap kali kami menunjukkan kebaikan, Engkau, Tuhan, dipermuliakan. Sifat Tuhan dipermuliakan melalui kami. Terima kasih Tuhan, pimpin Tuhan supaya firman ini boleh menjadi kehidupan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. See you again in Lighters Friday Nuggets. God bless you.